telah suci, telah Allah sucikan, telah Allah bersihkan, telah Allah ampun dosa-dosa orang tersebut. Para ulama as-salafus shalihin ketika datang bulan Ramadan mereka semua menangis. Nangis karena apa? Bukan nangis karena kesedihan, akan tetapi mereka semua nangis dikarenakan kegembiraan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mana bulan ini Allah memberikan berapa banyak maghfirah, Allah berikan berapa banyak kebaikan, Allah lipat gandakan berapa banyak kebaikan yang kita lakukan. Dalam riwayat hadis, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal-amal kita 70 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Contohnya, kita di dalam ketika di luar Ramadan kita melakukan suatu amal kebaikan seperti sedekah, Allah ganti dengan 10 kebaikan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Itu Allah lipat gandakan. Bagaimana dengan pahala puasa? Allah tidak melipat gandakan pahala puasa. Kenapa? Hanya Allah yang memberinya, hanya Allah yang memberitahu, hanya Allah yang tahu berapa banyak kita mendapatkan ganjaran ketika kita sedang berpuasa. Kenapa? Karena kita berpuasa untuk Allah. Karena kita berpuasa untuk Allah. Kita menahan haus, kita menahan lapar, kita menahan syahwat kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Intinya, ganjaran yang Allah berikan kepada kita, ganjaran puasa kita itu lebih besar daripada ganjaran sehari-hari kita yang Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Kalau Rasulullah SAW, "Ataakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini, tak kalah awal-awal masuknya bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabatnya, kata Nabi Muhammad, "Ataakum Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradullah azza wa jalla alaikum siyam fihi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk apa? Untuk berpuasa. Pas kapan? Pada awal bulan Ramadan dan akhir penutup dari bulan Ramadan nanti. Taftahu fihi abwaabus sama'. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Jadi di bulan Ramadan ini banyaklah amal-amal kebaikan. Perbanyaklah amal-amal kebaikan. Sebiasanya kita membaca salawat 10 kali, di bulan Ramadan kita naikkan 1000 kali. Jangan tanggung-tanggung. Salat witir biasa 3 rakaat, kita ganjarkan, kita lebihkan jadi 11 rakaat. Kita membaca Quran biasanya 1 lembar. Di bulan Ramadan ini kita baca 1 juz. Kalau perlu 3 hari khatam sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu langit. Kalau kita meminta doa, Allah mustajabkan doa tersebut. Salah satu doa-doa orang yang mustajab ialah doa orang yang sedang berpuasa. Orang yang berpuasa, walaupun mulutnya itu bau, kadang mulut orang berpuasa itu bau, tapi di penciuman Allah Subhanahu wa taala, mulut mereka seperti mau membisik. Di dalam penciuman Allah, mulut mereka yang bau seperti bau bangkai itu, penciuman Allah seperti mau membisik. Itulah keutamaan orang-orang yang berpuasa. Lanjutan hadis, "Wataghlaqu fihi abwaabul jahim." Dan Allah Subhanahu wa taala tutupkan pintu-pintu neraka. Allah buka pintu langit, Allah tutup pintu neraka. Pintu neraka Allah tutup di bulan Ramadan. Jadi orang yang meninggal di bulan Ramadan itu bukan sembarang orang. Orang yang meninggal di bulan Ramadan itu bukan sembarang orang. Walaupun kalian tahu misalnya si fulan ini meninggal, kebiasaan fulan ini jelek, kebiasaan si fulan ini jelek, tapi meninggalnya di bulan Ramadan. Kalian tidak tahu bahwa si fulan ini memiliki amalan yang begitu indah yang tidak kalian ketahui. Jangan kita berburu sangka kepada seorang, oh si fulan ini meninggalnya kesehariannya sangat buruk, pasti meninggalnya akan buruk. Kita tidak tahu keseharian dia apa yang dia lakukan, amalan apa saja yang dilakukan. Kita hanya mengetahui amalan-amalan yang buruk. Justru Allah lebih senang dengan orang tersebut. Kan tapi Allah lebih senang lagi kalau misalnya dia tidak mengamalkan amalan yang buruk. Wataghlaqu fihi abwaabul jahim, wataghlaqu fihi mardatus syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membelenggu setan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berpuasa? Orang-orang yang bermaksiat di bulan Ramadan. Katanya di bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu, setan itu dikurung. Bagaimana itu? Itu nafsu kita. Nafsu kita yang tidak dikurung. Nafsu kita yang tidak dikurung. Nafsu itu musuh yang paling berat setelah setan.
Nafsu itu musuh yang paling berat setelah setan. Jadi kalau misalnya kalian melihat di bulan Ramadan ada yang tidak berpuasa, ada yang bermaksiat di bulan Ramadan, jangan kalian bilang, oh itu digoda setan. Enggak, itu bukan digoda setan, tapi nafsu. Nafsu di diri mereka yang tidak mereka bisa tahan. Nafsu di diri mereka yang tidak bisa mereka lawan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini ada juga yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang mana malam ini lebih bagus daripada 1000 bulan. Lanjutan dari hadis, lillah, demi Allah, kata Nabi Muhammad, lillah, demi Allah, fihi lailatul khair min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man harama fihi Man harama fihi khairuha, barang siapa yang tidak mendapatkan atau yang diharamkan kebaikan pada malam tersebut, faqad harama, sungguh Allah telah haramkan kebaikan baginya. Jadi di bulan Ramadan ini ada malam yang namanya malam Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, malam Lailatul Qadar ini sering sekali terjadi pada tanggal yang genap di akhir bulan Ramadan, tanggal 21, 23, 25, 27, 29 bulan Ramadan. Itu sering terjadi. Akan tapi tidak tahu Ramadan ini kapan. Bisa jadi tanggal 1, bisa jadi tanggal 2 Ramadan, bisa jadi tanggal 3 Ramadan. Akan tetapi keseringan malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal yang ganjil di akhir. Tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Kalau nggak salah, malam Lailatul Qadar tahun kemarin itu di tanggal 25 Ramadan. Malam Lailatul Qadar kemarin itu di tanggal 25 Ramadan. Kenapa saya bisa mengatakan? Jadi saya memiliki guru di pondok pesantren Al Mahbid. Saya punya guru ini suami istri saling berlomba-lomba. Suami istri ini saling berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walhasil ketika mereka berlomba-lomba, sang istri tertidur sebentar dan sang suami ini terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Tak kala subuh, seorang istri ini berdua-duanya ini sama-sama wali Allah. Dua-dua ini sama-sama orang soleh. Jadi mereka bisa tahu siapa yang dapat malam itu, siapa yang nggak dapat. Jadi pas mau sholat subuh, si istri melihat wajah suaminya bercahaya. Wahai suamiku, engkau telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka dari situ guru saya menyampaikan bahwasanya malam Lailatul Qadar tahun kemarin pada tanggal 25 Ramadan, 24 puasa, malamnya itu langsung terjadi malam Lailatul Qadar. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu bisa terjadi pada pertengahan malam, bisa juga awal maghrib, bisa juga pas menjelang subuh. Jadi kita tidak tahu. Dianjurkan bahwasanya pada tanggal-tanggal yang tanggal 21, 23 itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Kalau bisa kita tidak tidur di tanggal tersebut, tidak tidur malam untuk beribadah. Bukan hanya salat, ibadah itu bisa jadi salawat, bisa jadi zikir. Ingat, amalan kita 700 kali lipat. Amalan yang sunnah Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Bagaimana dengan amalan yang wajib? Amalan yang wajib kita tidak tahu Allah berapa kali Allah ganjarin, Allah lipat itu berapa kali. Jadi pada malam Ramadan itu ada namanya malam Lailatul Qadar. Bagaimana adanya malam Lailatul Qadar ini? Pada suatu hari Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang yang mana seseorang ini telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun. Orang ini telah beribadah kepada Allah selama 1000 tahun. Lalu Rasulullah SAW pun mengeluh sama Allah, ya Allah, Kau telah menjadikan umatku umat yang paling lemah, umat yang paling pendek umurnya, umatku yang paling lemah dalam fisiknya. Berikanlah kemuliaan sehingga umatku bisa mendapatkan ganjaran beribadah lebih baik daripada 1000 tahun, 1000 bulan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan khususiyah umat Muhammadiyah, khususiyah kelebihan umat Nabi Muhammad,
pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini hanya 1 tahun 1 kali. Belum tentu kita tahun depan bisa menemukan bulan Ramadan. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan terakhir buat kita. Jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Anggap saja Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat kita. Seakan-akan kita tidak akan menunggu lagi menjumpai Ramadan tahun depan. Perbanyaklah ibadah pada tahun Ramadan tahun ini. Jangan kita tunggu masih ada Ramadan tahun depan. Siapa tahu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala duluan. Kita tidak memenuhi Ramadan bulan tahun depan. Jadi pergunakanlah bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Perbanyaklah salawat, perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Perbanyaklah membaca Al-Qur'an dikarenakan di bulan Ramadan juga ada namanya Nuzulul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibnu Adam, seluruh amal manusia. Ini hadis qudsi. Ini hadis qudsi. Ada hadis qudsi ini artinya Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, langsung ke Nabi Muhammad, tidak melalui malaikat Jibril. Kalau melalui malaikat Jibril namanya Al-Quran, firman. Tapi kalau misalnya langsung ke Nabi Muhammad namanya hadis qudsi. Nah, ini hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam, setiap perbuatan manusia, yudaifullah hasanah asyarah amsalihah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan 10 kali lipat. Ila sab'aniyah, bahkan 700 kali lipat kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla illa shaum, kecuali puasa yang tidak Allah lipat gandakan. Kenapa? Fa innahu li, dikarenakan dia itu berpuasa untuk aku. Dia itu berpuasa untuk aku. Kita salat itu untuk diri kita. Kita zakat untuk diri kita. Kita membaca Al-Quran untuk diri kita. Kita ngaji untuk diri kita. Kan tapi puasa kata Allah Subhanahu wa taala untuk Allah, bukan untuk diri kita. Diri kita hanya menerima ganjaran. Kan tapi puasa itu karena Allah, untuk Allah. Fa innahu li wa anna ajzabih, dan aku yang akan memberikan ganjarannya tanpa memberitahukan satu orang pun. Jadi intinya ganjaran kita berpuasa ini sangat besar. Ganjaran kita berpuasa ini sangat besar. Ganjaran kita berpuasa ini sangatlah besar. Yad'u syahwatihi, mereka semua meninggalkan syahwat mereka. Mereka semua meninggalkan syahwat mereka kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'amihi, mereka menahan rasa lapar mereka. Mereka tidak makan. Min ajli, dikarenakan aku kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah, puasa ini bukan hanya terjadi pada umat Nabi Muhammad, akan tetapi pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan untuk berpuasa. Dalilnya di dalam ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam." Wahai orang-orang yang beriman, telah aku wajibkan, telah aku catatkan kewajiban atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba, sebagaimana aku wajibkan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kalian, kepada umat-umat Nabi sebelum kalian. Apa gunanya kita berpuasa? Apa sih fungsinya kita berpuasa ini? Lalu lanjutan dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi saya akan membukakan pengertian puasa. Puasa dalam arti bahasa fikih ialah imsak, menahan. Jadi jangan kita artikan puasa ini menahan haus dan lapar. Memang benar puasa itu menahan haus dan lapar, itu hanya dalam akal. Akan tapi dalam syariat puasa itu apa? Imsak, menahan haus, menahan lapar, menahan marah, menahan syahwat, tidak membenci orang. Itu yang namanya puasa. Menahan berhubungan dengan istri, itu yang dinamakan berpuasa. Jadi puasa ini tidak sembarang. Kita tidak boleh berpuasa. Kita tidak boleh menggunjing, menggibah orang. Itu membatalkan puasa. Bukan puasa yang batal, akan tapi pahalanya. Kita menggibah, kita berbohong, kadzib, kita bermaksiat dengan mata kita, kita bermaksiat dengan mulut kita, kita bermaksiat dengan tangan kita, dengan kaki kita. Ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, Allah batalkan pahala yang akan Allah berikan kepadanya. Puasanya tidak batal. Yang membatalkan puasa itu makan dan minum.
Banyak ada lagi yang membatalkan puasa. Ini yang membatalkan pahala puasa. Apa? Berbohong, namimah, ngadu domba. Itu membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Fitnah membatalkan pahala puasa. Menggunjing orang, menggibah dan sama aja, itu semua membatalkan puasa. Bermaksiat jalan Allah, itu membatalkan pahala puasa. Jadi percuma saja dia berpuasa. Bukan arti percuma saja dia berpuasa lalu dia batal, tidak. Kewajiban puasa tetap wajib. Kalau dia batal wajib mengkodok. Kalau dia batal wajib mengkodok, akan tapi ganjarannya beda dengan dia berpuasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wa aqulakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Telah suci.